Ya. Perkenalkan, nama saya Nini Jega, jam 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Raidi, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Brian Febriani, absen 6. Halo, nama aku Eka, absen 9. Hai, nama aku Evan Astarugra, aku absen 12. Hai, perkenalkan, aku Hidayah Ranisa, absen 15. A few moments later. Tahu nggak perbedaan golongan 1A dengan 3A? Aku masih bingung nih Hit, perbedaannya sifat unsur dari golongan 1A sama 3A gimana ya? Coba kita balik halaman berikutnya. Kalian lagi ngapain kok bingung gitu? Ini nih, kita lagi bingung yang perbedaan antara golongan 1A dan 3A itu apa ya? Oh, coba lihat video ini. Sebelum membahas tentang kimia unsur, mari kita bahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dapat dibedakan menjadi dua aturan. Yang pertama adalah aturan Bohr dan yang kedua adalah aturan Aufbau. Aturan Bohr didasarkan pada jumlah kulit atom, sedangkan aturan Aufbau didasarkan pada jumlah subkulit atom dengan energi tertingginya berada di kulit 7. Pengertian unsur alkali. Alkali merupakan unsur-unsur golongan 1A, kecuali hidrogen, yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Alkali mempunyai 3 sifat keperiodikan. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke elektron valensi. Logam alkali dari atas ke bawah, jari-jari atomnya akan semakin lemah. Yang kedua, energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka energi ionisasi yang diperlukan juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, elektronegativitas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka nilai elektronegativitas yang diperlukan akan semakin berkurang. Logam alkali memiliki 5 sifat fisik, yaitu yang pertama, titik didih dan titik leleh logam alkali dapat kita lihat pada gambar di atas. Yang kedua, logam alkali memiliki sifat yang lunak dan mudah diiris. Dan yang ketiga, warnanya abu keperakan. Dan yang keempat, dapat mengantarkan listrik. Dan yang terakhir, yang kelima, pada umumnya logam alkali larut pada air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reaksi kimia. Yang pertama, reaksi logam alkali dengan air. Semua logam alkali dapat bereaksi dengan air. Hasilnya berupa basa dan gas H2. Dengan rumus 2L solid plus 2H2O menjadi 2LOH aqueous plus H2. Hal yang kedua, reaksi logam alkali dengan asam. Logam alkali dapat bereaksi dengan asam sehingga menghasilkan garam dan gas hidrogen. Rumusnya yaitu logam plus asam menjadi garam plus H2. Lalu contoh reaksinya yaitu 2K solid plus 2HCl aqueous menjadi 2KCl plus H2. Yang ketiga, reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan senyawa oksida. Dengan rumus 4L solid plus O2 menjadi 2L2 solid. Yang ketiga, reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan senyawa oksida. Rumusnya yaitu 4L solid plus O2 menjadi 2L2 solid. Contoh reaksinya yaitu 4Na solid plus O2 menjadi 2Na2O solid. Yang terakhir ada reaksi logam alkali dengan nitrogen. Logam alkali dapat bereaksi dengan nitrogen sehingga menghasilkan senyawa nitrida. Pada logam alkali hanya litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen pada suhu tinggi. Rumusnya yaitu 6Li solid plus N2 gas menjadi 2Li3N solid.
5 manfaat logam alkali. Yang pertama, litium. Litium sebagai bahan pembuat baterai dan bahan panduan logam aluminium konstruksi pembuatan pesawat terbang. Dan yang kedua, natrium digunakan sebagai bahan pengawet makanan, bahan pembuat kembang api, dan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk. Dan yang ketiga, kalium digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk dan pembuatan sabun mandi. Dan yang keempat yaitu rubidium, bahan lensa teropong militer. Dan yang kelima yaitu cesium, bahan sel fotolistik untuk mengubah cahaya menjadi listrik pada kalkulator. Cara mendapatkan logam alkali. Yang pertama, logam litium dan natrium didapatkan dengan cara elektrolisis lelehan garam LiCl dan NaCl. Elektrolisis lelehan LiCl menjadi Li plus ditambah Cl min. Anodanya yaitu 2Cl min menjadi Cl2 plus 2E min. Katodanya yaitu 2L plus ditambah 2E menjadi 2Li. Elektrolisis lelehan NaCl menjadi Na plus ditambah Cl min. Anodanya yaitu 2Cl min menjadi Cl2 plus 2E min. Katodanya yaitu 2Na plus ditambah 2E menjadi 2Na. Yang kedua, logam kalium, rubidium, dan cesium diperoleh dengan mereduksi lelehan garam KCl, RbCl, dan CsCl menggunakan logam natrium. Yang ketiga, logam fransium diperoleh dari reaksi peluruhan aktinium dengan emisi sinar alfa. Golongan 3A adalah unsur pada kolom ke-13 tabel periodik. Karena pada kolom ke-13 namanya disebut juga golongan 13. Disebut juga keluarga boron karena diawali dengan boron. Sifat-sifat fisik pada golongan 3A dapat kita lihat dari tabel di atas. Sifat kimia golongan 3A. Yang pertama, boron. Boron akan bereaksi dengan oksigen, halogen, dan senyawa pengoksidasi dan alkali apabila dipanaskan. Boron bersifat racun. Yang kedua, aluminium. Aluminium sebagai agen pereduksi yang baik, sifatnya non-toksik. Aluminium mengalami beberapa reaksi sebagai berikut. Yang pertama, reaksi termit. Yang kedua, reaksi dengan asam. Yang ketiga, reaksi dalam suasana basah. Yang keempat, reaksi dengan oksigen. Dan yang terakhir, aluminium oksida bereaksi dalam suasana asam dan basah. Yang ketiga, gallium. Gallium mudah mengorosi logam lain. Gallium ini bersifat toksik ringan. Yang keempat, indium, sifatnya toksik ringan. Lalu yang terakhir, senyawa talium. Senyawa talium 3 mudah direduksi menjadi senyawa talium 1. Talium dan senyawanya bersifat sangat toksik. Unsur golongan 3A1 boron dalam bentuk senyawa digunakan dalam produk bahan perekat, semen, pupuk, disinfektan, pemadam api, industri, kaca, dan pemutih tekstil. Yang kedua, serbuk aluminium digunakan untuk menjalankan roket campuran Al dan Fe20. Digunakan dalam reaksi termit untuk mengelas logam, teos digunakan untuk menjernihkan air. Yang ketiga, gallium digunakan sebagai termometer suhu tinggi dan dalam industri elektronik. Yang keempat, indium digunakan untuk membuat paduan logam fotokonduktor dan transiator. Yang lima, talium digunakan sebagai superkonduktor pada suhu tinggi. Senyawa yang mengandung unsur golongan 3A dapat merugikan, misalnya boraks, Na2B40710H20 yang sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan seperti bakso. Boraks sebenarnya digunakan sebagai pengawet kayu dan bahan solder. Aluminium dalam bentuk bubuk powder mudah terbakar dengan mengeluarkan sinar sangat terang, meledak jika dipanaskan, serta merusak kulit jika terkena panasnya. Talium bersifat toksik sehingga jarang digunakan dalam industri. Pembuatan aluminium terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu proses Bayer. Proses Bayer merupakan proses pemurnian biji biogesit untuk memperoleh aluminia. Dan yang kedua yaitu proses Hall-Héroult
yaitu proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Berikut ini adalah manfaat-manfaat logam aluminium. Yang pertama, logam aluminium dapat digunakan pada industri pesawat terbang karena sifatnya yang ringan. Yang kedua, logam aluminium dapat digunakan sebagai katalis pada industri plastik. Yang ketiga, logam aluminium dapat digunakan untuk mereaksi oksida-oksida logam seperti MnO2 dan CrO3.